Tinggar, welcome back to my channel, welcome back to Friska Journey. Dan hari ini gue rada bukan nggak bersemangat sih, semangat tetap bikin vlog ini, cuman vlognya tidak mengenakan hati aja gitu ya. Hari ini gue mau membuat sedikit yang menurut gue ya, ini ya, sekali lagi ini disclaimer menurut gue, yaitu penelusuran mengenai SJ 182. Kenapa? Bukan ikut-ikutan dari yang lain atau gimana, tapi juga memang karena gue punya teman deket yang memang asalnya itu dari Pontianak, dan mereka juga teman dekat gue ini, which is masih satu lingkungan juga, itu pun ada yang menjadi korban gitu ya. Dan gue sedih banget karena ngeliat nih ya, beberapa berita setelah kejadian itu tuh banyak banget. Kalau kalian lihat di Google gitu ya, jadi banyak banget yang memanfaatkan itu. Contohnya kayak misalkan ada berita-berita yang lama yang akhirnya ditimbulkan kembali seolah-olah itu karena kejadian si SJ 182 ini gitu ya. Ada yang bilang oh ada korban yang selamat bla 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 bla, diselamatkan oleh bla 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 bla. Nah, ya itu sih yang bikin gue sedih sih. Maksudnya kenapa sih kita mesti memanfaatkan istilahnya untuk hal yang baik gitu ya. Misalkan oh ada ini nih, oh iya gue masih punya budget untuk dana sosial nih misalkan, ya kita memanfaatkan kejadian itu untuk membantu orang itu, which is oke gitu ya. Tapi ini menurut gue memanfaatkan yang dalam arti negatif gitu loh, dimana pemerintah kita, KNKT juga masih dalam proses benar-benar mencari, enggak ada lelahnya gitu ya, hampir 24 jam mungkin cari di mana nih penelusurannya sekarang sampai mana nih, apa aja yang bisa ditemuin segala macam. Tapi di sisi lain ada oknum-oknum atau orang-orang yang lain yang justru memberitakan hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Nah, karena memang gue itu sering traveling juga gitu ya, dan sambil memantau keluarga dan juga teman-teman, kebetulan gue juga punya aplikasi Flight Radar 24 ya. Dari sini nanti gue akan tunjukkan aplikasi dari Flight Radar 24, dimana begitu kejadian itu ada di berita, gue langsung lihat di Flight Radar. Dan gue lihat di berita-berita di YouTube juga banyak banget yang sudah membahas itu dan memberikan simulasinya juga bagaimana kejadiannya pesawat itu bisa akhirnya menghilang, lost contact. Dan itu sedih banget guys, itu sedih banget melihatnya. Itu benar-benar ringkas cerita atau singkat kata ya, mereka ini hanya menjalani penerbangan itu sekitar 5 menit, nggak nyampe bahkan 5 menit, and then gone. Kita udah nggak tahu lagi, lost contact, dia dihubungin pesawatnya itu juga nggak bisa, udah nggak ada kabar sama sekali gitu ya. Dan banyak berita yang mengatakan di Kepulauan Seribu itu sendiri, di Pulau Tidung, di Pulau Laki itu mendengar 2 kali ledakan, ya kan? Nah, jadi kalau dengar kayak gitu kayaknya sedih banget. Masih ada kemungkinan nggak ya untuk para penumpang gitu ya, kru ini masih bisa selamat gitu ya? Seandainya memang tidak ada kemungkinan atau memang at the end-nya sampai ketemunya black box, dan juga keputusan dari analisa atau penilaian dari KNKT ini akhirnya memang dinyatakan nggak ada yang selamat. Saat ini gue cuma bisa bilang gue turut berduka cita kepada seluruh keluarga, baik penumpang ataupun kru, staff Sriwijaya, ya kan. Gue yakin ini nggak ada hubungannya sama berita-berita yang simpang siur, pesawat tua lah, nggak diperiksa dulu lah, oh gara-gara covid nih jadi servisnya juga nggak diperhatikan segala macam. Sedih sih kayak gitu ya, karena maksudnya kita tanpa ada pengetahuan yang cukup, kita udah ngejudge sesuatu gitu loh. Dan itu benar-benar diekspos ke publik gitu ya, diekspos ke publik, ke sosial media, sehingga saat ini jujur banyak orang jadinya takut naik pesawat. Gue pribadi pun saat baca jujur gue juga jadi takut naik pesawat sih. Tapi memang di kondisi kayak gini memang gue membatasi sekali untuk traveling terlalu jauh gitu kan. Nah, oke, nggak usah lama-lama, gue akan tampilkan aplikasi Flight Radar ya. Gue di sini cuma mau meluruskan
gua rasa gitu ya, ini memang purely bencana ya, yang gue juga nggak bisa menyebutkan penyebabnya apa ya, tapi yang jelas dari apa yang terjadi dari flight radar ini, gue rasa Kapten Afwan ini juga sudah berusaha untuk menyelamatkan, berusaha sebisa mungkin untuk menghindari spin yang terjadi dan segala macam ya. Itu akan gue tampilkan dari rute ini aja, dari rute dari flight radar 24. Oke guys, jadi ini detail yang gue tampilkan di sini. Kalian bisa melihat ya bahwa sebetulnya SJ182 itu schedule-nya itu adalah jam 1.40 waktu WIB. Oke. Tapi sebetulnya karena memang cuacanya itu kurang baik dan pihak Sriwijaya mungkin juga sudah mempertimbangkan itu juga sehingga menunda keberangkatan kurang lebih itu hampir 1 jam ya, sehingga baru akan take off itu pada jam 2.36 menit. Nah, di sini kalian bisa lihat, ini gue mulai play. Di sini kalian bisa lihat jam 6.37 menit UTC, oke? Di flight radar 24 ini dia itu menggunakan waktu UTC. Jadi kalau UTC ini di convert ke WIB itu kalian harus menambahkannya 7 jam guys. Jadi statusnya di sini dia benar-benar starting dari awal 6 kalau tambah 7 berarti jam 13 tadi yang gue bilang. Schedule awalnya adalah 13.36. Mereka harusnya boarding tapi mereka delay. Jadi sebetulnya jam 6.37 atau jam 13.37 itu mereka sudah ada di tempat parkir. Oke, ini kalian bisa lihat. Ini gue play lagi. Sedikit gue perbesar. Nah, dia itu sudah ada di tempat parkir di bandara itu, dan dia mau menuju ke taxiways itu ya. Dan pada saat jam 7.20 UTC, ya ini gue post dulu, maksudnya jam 7.20 UTC ini tadi yang gue bilang, ya kan dia delay kurang lebih 1 jam. Berarti kalau ditambah 7 yang tadi gue bilang adalah jam 2.30-an ya, kurang lebih jam setengah 3 siang. Pesawat ini sudah mulai jalan ke runway, kita lihat lagi ya. Dia udah mulai jalan ke runway, terus dia putar, dia udah mulai siap untuk take off nih guys, oke? Dia udah mulai jalan. Nah, kalian lihat nih ya, jam 7.37 speednya itu udah mulai ke 224 ya. Itu which is dia udah mulai mau masuk ke ketinggian 3.950 feet altitude-nya ya. Gue lanjutin lagi. Ini masih on the track semuanya ya. Dia jalan. Nah, pada saat jam 7.39 gue ngomong langsung ke time UTC aja ya guys, karena biar enak aja. Jam 7.39 pun masih berjalan normal ya. Dari tadi 7.37 dia mulai take off, dia mulai boarding, dia take off, dia naik ke ketinggian dari tadi 2.000, 5.000 dia naik sampai akhir 7.39 dia naik sampai 10.300 feet ya. Dengan on tracknya itu juga masih benar-benar di jalurnya, di on track. Kalian bisa lihat di garis hijau ini ya, itu adalah tracknya. Kalau gue perkecil sedikit, itu di garis yang putus-putus itu adalah jalur yang seharusnya SJ182 itu laluin sampai di tujuan, yaitu sampai di Pontianak. Oke, kalau kalian lihat di sini nih, nanti ini akan cepat banget gerakannya. Kalian lihat baik-baik. Benar-benar di 1 menit, kurang dari 1 menit bahkan gue bisa bilang itu pesawat itu benar-benar belok, benar-benar seperti hilang arah, benar-benar seperti cepet banget gitu istilahnya dia untuk jatuh atau tertujang gitu ya ke bawah gitu ya istilahnya bahasanya. Itu nggak sampai 1 menit, dan gue benar-benar kebayang banget bagaimana itu kejadian itu benar cepet banget, yang kita di dalam pesawat tuh bisa ngerasain nggak sih kayak lu lagi di roller coaster, oke? Tapi ini kalau biasa lu mungkin di roller coaster kan cuma ketinggiannya cuma berapa ya gitu, cuma berapa meter lah istilahnya di atas ketinggian, dan lu di drop ke bawah ya kan. Dan ada teori juga yang bahwa kemampuan manusia itu untuk menahan
jatuhnya itu hanya sampai 3G atau bahkan untuk pilot dan mungkin kru-kru pesawat itu yang memang sudah terlatih itu bisa sampai 5G. Artinya adalah menahan sampai 5 kali berat badan kita guys. Dan kalau dia drop dari ketinggian 10.000 feet itu udah lebih dari 8G, which is itu sorry to say istilahnya seperti impossible untuk kita manusia itu bisa menahan kejutan atau apapun itu, tekanan seberat itu gitu loh. Dan menurut gua ya, situasi kalau gua membayangkan di dalam pesawat itu benar-benar lagi panik banget, dan gua rasa nggak sampai 1 menit ketika itu terjadi pasti itu penumpang di dalam pesawat itu benar-benar udah hilang kesadarannya, mungkin pingsan atau apa, karena mengalami shock yang sangat berat banget gitu istilahnya ya. Kita lihat ya, perhatikan baik-baik ya guys. Ini nggak sampai 1 menit dari 739 ini. Kalian lihat di ujung garis hijau yang buat tampilin ini, di ujung sebelum garis titik-titik itu, dia ada berbelok yang sangat tajam, sudut yang sangat tajam, karena nanti kalian akan lihat perubahan degree yang sangat signifikan sekali, dan juga perubahan ketinggian altitude-nya yang sangat signifikan sekali. Jadi benar-benar dari 10.000 feet dia bisa langsung minus kembali lagi ke positif. Lihat ya guys, ini gua akan play lagi ya, kalian lihat ini benar-benar cepat banget di 40. Nah itu benar-benar itu terjadinya sangat cepat sekali. Ini gua akan mundur sebentar, gua akan slow mo ya. Di 740 dari tadi 739 ya, dia di track 47 dengan ketinggian 10.600. Lalu dia langsung berubah di 740, dia tracknya ya itu ke kiri, jadi tinggal 30 derajat dengan altitude-nya turun jadi 10.900. Lalu dia di dalam menit yang sama, masih di 740, dia turun lagi menjadi 250 feet dan tracknya itu menjadi 93 derajat ke kiri. Dan setelah itu hilang. Oke? Nah, itu dari live track di flight radar 24. Nah, sekarang gua akan tunjukkan untuk konklusi yang sempat gua screenshot dari informasi flight radar juga. Oke guys, nah ini gua itu menampilkan adalah recap ya, perubahan-perubahan yang sangat signifikan dari degree atau out of tracknya si SJ182 ini, dan juga ketinggiannya yang sangat drop signifikan ya. Sayangnya gue nggak tahu nih ya, apakah memang gue yang nggak ngerti atau memang di flight radar 24 ini nggak bisa dimunculin detiknya. Seandainya bisa dimunculin detiknya, mungkin kita benar-benar tahu exactly hanya di dalam berapa second itu pesawat benar-benar slip dan juga down ya. Ini masih di time 740 tadi, beberapa saat setelah tadi yang gue bilang 739 dengan kecepatan 220 tadi. Sekarang di 740 dia vertical speednya itu masih normal ya, masih normal di 500-an. Tracknya juga masih normal di 23 dengan ketinggian altitude 10.900 kaki. But hanya hitungan second dia langsung vertical speednya itu langsung drop ke 4.000-an. Jadi lu bayangin gak? Dari ketinggian 10 ribuan, oke, kecepatannya adalah 512, which is itu masih nanjak 512 per menit, oke. Tiba-tiba dia langsung bukan nanjak lagi vertical speednya, karena kalau vertical speed positif berarti dia akan naik. Tapi ketika dia negatif itu berarti dia turun, menunjang turun ke bawah minus 4.500 ya, 4.500, dan itu langsung berubah degree-nya dari 23. Jadi dia dari sini nih contohnya, dia menunjang ke bawah ke arah kiri, jadi out of the track.
Kalau tadi kan gue udah tampilin sebelumnya adalah yang garis putus-putus itu adalah seharusnya on tracknya pesawat ini untuk jalan sampai ke tujuan di Pontianak. Tapi dia melenceng ke kiri, selisihnya berapa tuh? Dari 23 ke 6. Jadi dia udah melenceng ke kiri kurang lebih 10 lebih, yang 15 derajat ke kiri dan menunjang ke bawah 4.500 feet. Lalu masih di dalam hitungan detik, karena di sini jamnya masih menunjukkan ke 7.40, dia turun lagi dalam hitungan detik, dia turun 2000 feet guys. Vertical speednya lebih cepat lagi di 27.000, minus 27.000, dan perubahan degree-nya itu di 330 degree. Jadi dia benar-benar dari sini tuh benar-benar dia melenceng banget dari tracknya. Makanya kalau tadi kalian lihat nih yang hijau, dia benar-benar begitu kan, benar-benar tajam, benar-benar gitu. Gimana sih cara jelasinnya, dan gue udah nggak ngerti lagi gue bayanginnya. Jadi dia udah benar-benar tajam banget belokannya itu, turunnya ngedropnya. Nah sampai at the end yang masih di jam yang sama guys, detiknya udah pasti berubah ya, tapi masih di dalam 1 menit itu di 7.40 UTC itu vertical speednya nambah lagi ke minus 30.000, which is that turunnya itu menunjangnya dropnya itu makin cepat. Jadi dengan analisa bahwa tiba-tiba dia jadi minus 30.000 ya, itu lu bayangkan di dalam 1 menit lu bisa drop, lu terjun bebas dari ketinggian 30.000 feet drop ke bawah. Gila, spot jantungnya udah kayak apa guys, ya kan? Nah tapi yang menurut gue di sini agak aneh adalah at the end-nya dia itu sempat ya, kalau tadi kalian lihat di video gua ya, terakhirnya itu dia sempat di posisi yang positif ya. Jadi setelah dia menunjang ke bawah, tiba-tiba dia naik lagi ya. Padahal logikanya kita orang awam, gue pun orang awam, gue nggak tahu istilahnya bagaimana mesin pesawat segala macam gitu ya. Whatever itu penyebabnya ya kan. Tapi kalau yang namanya gue nggak ngerti ya, apakah kalau mesin pesawat mati misalkan turun ngedrop banget and then bisa naik lagi, harusnya pasti mereka akan ada second plan segala macamnya. Bahwa mobil listrik aja ya kan, udah pakai listrik, kalau misalkan listriknya habis bisa diganti sama bensin misalkan ya kan. Jadi pasti pesawat itu udah dibikin secanggih itu gitu loh. Nah tapi ini nggak main-main guys, benar-benar nggak main-main perubahannya. Dari minus 30.000 tiba-tiba dia bisa melesat ke 22.000 menit ya. Jadi kecepatannya itu adalah 22.000 feet per menit. Jadi dari drop hilang. Sayangnya di flight radar tadi, begitu dia udah positif dia langsung stop. Jadi nggak ada yang namanya drop sampai minus lagi, itu nggak kedetek di flight radar 24, karena memang flight radar 24 ini kan cuma sekedar gue nggak tahu ya apakah profesional juga memakai flight radar 24 ini, gue nggak tahu. Tapi kalau buat kita orang awam, gue biasanya menggunakan itu untuk mengetahui orang yang mau gue jemput, keluarga gue atau teman gue nih udah sampai mana sih gitu loh, udah sampai mana, lalu pesawatnya pilih atau enggak. Seperti yang tadi kalian lihat itu, di situ informasinya itu cukup lengkap buat kita penumpang ya kan. Dan amit-amit seperti saat kejadian sekarang ini pun kalian bisa lihat dia itu benar-benar stop di atas sekitar Kepulauan Seribu itu. Jadi which is secara pembacaan awam gua, at least flight radar ini bisa kita pakai untuk membaca situasi terakhirnya itu dia di mana, terakhirnya lost contact-nya dia itu di mana gitu loh. Dan sampai sekarang terupdate-nya sampai tadi pagi gue masih baca beritanya ya kan, itu black box-nya katanya indikasi sinyalnya segala macam udah ditemukan. Kita berharap semoga itu segera diangkat, bisa diangkat dari laut dan juga bisa ditemukan, sehingga kita juga udah nggak question mark lagi kenapa tiba-tiba seperti itu, karena banyak banget bukan gosip sih, banyak sekali isu-isu di luar sana yang katanya ditabrak alien lah ya kan, yang katanya nyenggol awan lah ya kan. Ya at least
gue bukan nggak percaya ada alien atau whatever sih ya gitu kan, namanya ada benda angkasa juga gue percaya ada benda angkasa, tapi gue yakin pilot itu sudah ditrain sedemikian rupa. Kita tahu memang bahwa di langit itu ada awan ya kan, pasti mereka udah dibekali oleh ilmu-ilmu yang memang udah mumpuni guys gitu loh. Jadi sebisa mungkin kita stop untuk menyebarkan berita-berita yang hoax gitu, apalagi menyalahkan dari sisi maskapai ataupun pilotnya. Kasihan guys, karena keluarga mereka kan juga jadi korban ya gitu loh. Yuk kita gandeng tangan, kita bantu mereka, bukan malah bikin kisruh tambah kisruh lagi gitu ya, karena bisa gue bilang ini seperti bencana nasional kan gitu loh. Banyak banget korbannya yang kita nggak tahu gitu. Banyak juga yang bilang katanya oh kayaknya itu menunjang ke bawah, and then tiba-tiba blek pada saat itu naik lagi itu karena meledak, sehingga karena flight radar itu membaca sensor kan. Jadi sebenarnya yang ada di posisi 22.000 kaki itu, kecepatan 22.000 kaki itu sebenarnya adalah serpihan pesawatnya, karena pesawatnya itu mungkin sudah terbelah atau whatever. Masuk akal ya, maksudnya itu semua masuk akal gitu loh. Untuk menabrak pesawat itu masuk akal. Tapi apakah dengan lu nabrak awan itu juga masuk akal gitu ya. Tapi apakah memang lu dengan menabrak awan and then itu membuat lu terjun bebas sampai minus 30.000? Gue nggak bisa bicara juga gitu, karena itu bukan kapasitas gue dan gue bukan ahli di situ gitu loh. Apakah dugaan bahwa pesawat itu meledak saat di udara itu masuk akal? Ya itu masuk akal juga gitu kan, karena memang ketika barang itu terlempar mungkin serpihannya itu besar, atau misalkan itu karena sensornya flight radar 24 ini mungkin ada di istilahnya heading pesawatnya atau di hidung pesawatnya gitu istilahnya, sehingga pada saat dia meledak seolah-olah pesawat ini seperti terbang kembali ya kan, seolah-olah pesawat ini seperti terbang kembali and then drop lagi, padahal sebenarnya itu yang terbang itu sebenarnya adalah pecahan pesawatnya ya kan. Bisa ya kan, sangat bisa sekali. Jadi banyak sekali memang yang dugaan-dugaan yang masuk akal gitu, semuanya masuk akal, tapi kita nggak bisa ambil salah satu dan memegang itu sebagai fact gitu ya istilahnya. Karena apa? Karena pertama black box-nya belum ketemu, rekamannya belum tahu ya kan. Dari pihak KNKT juga belum ada menyatakan apapun. Tapi kalian bisa lihat nih, bisa bayangkan ya, badan pesawat yang segitu besar ya. Gua kalau ngelihat sampai tadi tuh kayaknya aduh miris banget. Ini ya contohnya, ini gue tampilin ya. Ini adalah penemuan puing-puing pesawat yang dinyatakan sebagai puing-puing pesawat SJ182. Dan ini bentuknya udah, ya gue sebagai orang awam gue bisa bilang bahwa ini dari besi, tapi bentuknya udah kayak kertas lecek ya gitu istilahnya. Kalian bayangin gak sih dengan besi yang segitu kuatnya, yang biasanya dalam satu pesawat itu menampung ratusan orang atau bahkan mungkin lebih dari ratusan orang untuk yang pesawat yang besar, dan sekarang berubah menjadi puing-puing seperti itu. Kalian terbayang gak sih bagaimana sakitnya? Even though ada penumpang mungkin yang selamat pun, bagaimana mereka bertahan hidupnya kalau badan pesawatnya hancur lebur kayak gitu guys. Gue tidak mau mengambil kesimpulan bahwa oh nggak ada yang selamat, oh ada yang selamat, karena dari pihak Sriwijaya ataupun dari penelusuran dari pihak kepolisian juga, angkatan laut juga, angkatan udara juga, itu belum ada menyatakan atau memberikan pengumuman bahwa ternyata udah ditemukan sekian yang selamat sekian, itu kita nggak ada ya. Jadi gue nggak mau mengambil kesimpulan itu, tapi benar-benar yuk kita sama-sama kita support para korban yang masih menunggu kepastian, keluarga korban yang masih menunggu kepastian. Jangan malah bikin mereka tambah galau ya, jangan malah bikin isu-isu yang tambah bikin kisruh, bikin mereka makin gak tenang ya. Yuk kita update terus data-data yang dari pemerintah kasih, dari KNKT yang kasih, kita support, kita bagikan data-data yang benar supaya itu juga bisa menyebar ke keluarga-keluarga korban, tapi data yang benar sehingga bisa sampai ke mereka pun juga benar, bukan hoax. Oke? Sekali lagi buat para keluarga korban dan juga para penumpang dan krunya,
keluarga-keluarga korban, baik penumpang maupun krunya, gua turut berduka cita sedalam-dalamnya. Dan bagi yang memang sudah dinyatakan ditemukan jenazahnya, karena memang udah ada beberapa kantong jenazah yang diserahkan ke rumah sakit terdekat, gua turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga mereka semua bisa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, sehingga keluarganya juga diberikan ketabahan dan kekuatan. Oke, kita sama-sama doain ya guys. Dan kita stop semua sampai di sini berita-berita yang tidak benar. Oke, terima kasih udah menonton penelusuran simpel gua di SD 128 mengenai penerbangan Sriwijaya SD 182. Kembali lagi, disclaimer dari gue, ini hanya penelusuran dan gue berbagi dari aplikasi yang gue punya ya. Disclaimer dari gue, jangan ngambil kesimpulan apapun dari yang gue bicarakan, itu hanya sharing dari gue ya. Gue tidak ada memberikan kesimpulan apapun mengenai penyebab pesawat ini jatuh, lalu penumpang ini kenapa, capnya kenapa, segala macam, nggak ada ya. Ini cuma just sharing. Thank you, jangan lupa untuk dukung terus channel gua, jangan lupa untuk komen, subscribe, like, and always think smart. Bye-bye. Smart Thinker, jangan lupa terus dukung saya dengan subscribe, like, comment, and share ya. Subscribe, comment, like, share, masih gratis kok. Tapi dengan semua dukungan dari kalian, itu akan sangat membantu kita untuk mencari ide-ide yang baru, membuat video-video yang baru, memiliki konten-konten yang kreatif, sehingga bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi Indonesia. Terima kasih.